Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Saputri dengan NIM 1951502011111164. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep kompresi audio. Apa sih tujuan dari kompresi audio? Kompresi audio ini bertujuan untuk mengecilkan ukuran file audio, mengeliminasi redundansi, reduce cost. Kompresi ini dilakukan pada saat pembuatan file dan pada saat distribusi file tersebut. Lossless ini tidak memiliki masalah dalam kualitas suara. Tidak ada data atau informasi yang hilang. Sedangkan lossy ini ada kemungkinan data atau informasi yang hilang. Contohnya real-time streaming. Selanjutnya adalah istilah-istilah dalam kompresi audio seperti psikoakustik model. Model yang menggambarkan karakteristik pendengaran manusia yang jangkauan pendengaran manusia ini sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Rentang frekuensi suara biasanya hanya sekitar 500 Hz sampai 4 kHz. Rasio amplitudo suara maksimum sampai dengan minimum yang dapat didengar manusia ada di urutan sekitar 120 desibel. Berikut adalah contoh kurva dari equal loudness relation frekuensinya. Dan ini adalah maksimalnya 120 seperti pada poin ketiga dari slide sebelumnya, yaitu rasio amplitudo suara maksimum sampai dengan minimum yang dapat didengar manusia ada di urutan sekitar 120 desibel. Selanjutnya adalah frekuensi masking. Frekuensi masking ini adalah perbedaan frekuensi suara dapat saling menginterferensi satu dengan yang lain ketika muncul berdekatan. Metode ini yang digunakan pada kompresi audio, yaitu menghapus beberapa suara dengan cara menutupi atau masking. Frekuensi masking ini merupakan kunci dari prinsip mengurangi data pada komputer. Berikut adalah kurva. Pada gambar kurva ini, tanda putus-putus ini adalah threshold dari pendengaran manusia. Misal kurva nomor 1 adalah nada do. Setelah nada itu mencapai puncak, maka nada itu perlahan akan turun. Waktu turun ini, jika nada do belum berhenti di titik terakhir, namun sudah ada nada kedua yaitu nomor 4 ini yang dimisalkan nada re, maka suara do akan tertimpa atau termasking dengan nada re yang lebih tinggi. Jadi setelah sampai di titik ini, yang terdengar adalah nada re. Nada do-nya di sini tidak akan terdengar lagi. Nah, berlaku juga pada nada selanjutnya, yaitu nomor 8 ini. Ya. Nada yang termasking atau tertimpa tidak akan terdengar lagi. Ini yang disebut frekuensi masking. Nah, untuk nomor 8 ini yang terdengar adalah nomor 8 daripada nomor 4. Nada ini tidak akan terdengar, yang terdengar adalah nomor 8. Selanjutnya adalah temporal masking. Prinsipnya yaitu suara lemah yang dikeluarkan segera setelah akhir dari suara yang lebih kuat akan ditutup oleh suara yang lebih kuat sementara waktu hingga masking hilang. Seperti pada gambar kurva slide sebelumnya, suara yang lemah akan termasking dengan suara yang lebih keras. Selanjutnya adalah critical band. Pendengaran manusia lebih peka pada frekuensi-frekuensi rendah sehingga alokasi bit dan subband pada filter critical band lebih banyak dibandingkan frekuensi yang lebih tinggi. Berikut adalah tabel dari critical band dan bandwidth-nya. Standar MPEG. MPEG ini ada beberapa, yaitu MPEG 1, 2, 3, 4, 7, dan 21. MPEG 1 audio ini biasanya adalah MP3.
Nah, MPEG-1 audio ini ada 3 part, yaitu MP1, MP2, MP3. Yang membedakan di sini adalah layarnya. Contohnya adalah MP3 atau MPEG-1 part 3 layar 3. Jadi pada MP3 ini layarnya ada 3, sehingga namanya adalah MPEG-1 audio layar 3. Audio MPEG-1 fitur. PCM sampling rate-nya 32, 44,1 atau 48 kHz. Ada 4 channel modenya. Ada 4 mode channelnya, yaitu MPEG-1 mampu bekerja pada 1 atau 2 buah kanal dari 4 jenis suara, yaitu monoponik yang merupakan 1 buah kanal, dual monoponik 2 buah kanal yang berbeda dan tidak ada kaitan satu sama lain. Yang ketiga adalah stereo, yaitu 2 buah kanal dan dilakukan penggabungan beberapa bit. Yang keempat adalah joint stereo, yaitu terkadang dual channel stereo mengirimkan informasi yang sama. Nah, informasi ini cukup ditempatkan dalam salah satu channel saja dan ditambah dengan informasi tertentu. Dengan teknik ini, bitrate dapat diperkecil. 3 mode layar dalam MPEG-1 ini, yaitu layar 1, layar 2, dan layar 3. Selanjutnya adalah encoder atau decoder MP3. Beberapa persyaratan dari suatu encoder atau decoder MP3 ini adalah ukurannya, kualitas, dengan tingkat kesulitan rendah. Untuk ukuran file ini harus terkompresi sekecil mungkin. Nah, untuk kualitas suara file yang telah terkompresi haruslah sedekat mungkin dengan file asli yang belum dikompresi. Tingkat kesulitan rendah sehingga dapat direalisasikan dengan aplikasi yang mudah dibuat dan perangkat keras yang sederhana dengan konsumsi daya yang rendah. Audio encoder MPEG audio. Pada gambar ini adalah bagan yang menunjukkan prinsip kompresi audio. Jadi PCM audio input diubah menjadi 2, yaitu time to frequency mapping filter bank. Nah, filter bank ini adalah kumpulan filter yang berfungsi memfilter masukan pada frekuensi tertentu sesuai dengan critical band yang telah didefinisikan. Terjadi perubahan PCM sampel menjadi frekuensi domain. Filter yang dipakai adalah gabungan dari filter bank polyphase dan MDCT. Nah, yang keduanya ini adalah psychoacoustic model, yaitu mengkomputasi masking threshold menggunakan model psychoakustik. Dari 2 ini akan diubah menjadi bit noise allocation, quantizer, and coding. Nah, quantization atau coding ini merupakan proses kuantisasi setelah sinyal disampling. Proses ini dilakukan oleh power law quantizer yang memiliki sifat mengkodekan amplitude besar dengan ketepatan rendah dan sebaliknya. Setelah itu, nilai yang telah dikuantisasi dikodekan menggunakan Huffman coding. Nah, setelah itu menjadi bitstream formatting dengan keluaran encode bitstream. Encoding bitstream ini merupakan tahap terakhir di mana bit-bit hasil pengkodean sampling sinyal disusun menjadi sebuah bitstream. Ini adalah algoritma kompresi MPEG audio. Nah, input ini untuk input sinyal audio dibagi berdasarkan frekuensi ke dalam beberapa subband. Ada 30 subband frekuensi menggunakan filter. Memberikan pembatas pada masing-masing frekuensi yang telah dibagi-bagi agar tidak terjadi tabrakan frekuensi. Jika sinyal suara terlalu rendah atau termasking, maka tidak dilakukan encode pada sinyal suara tersebut. Diberikan bit parity yang digunakan untuk mengecek apakah data tersebut rusak atau tidak, yang mungkin disebabkan oleh gangguan atau noise. Apabila rusak, maka bit tersebut akan digantikan bit
yang jenisnya sama dengan bit terdekatnya. Selanjutnya adalah kompresi audio MP3. Algoritma yang menjadi standar ISO MPEG audio layer MP3 layer 3 atau MP3. Berikut adalah tabel kemampuan kompresi MPEG 1 layar 3 dengan kualitas suara yang dihasilkan. Seperti ini. Selanjutnya adalah format header MP3. File MP3 terdiri atas dua bagian data. Yang pertama header itu sendiri, yang berfungsi sebagai tanda pengenal bagi file MP3 agar dapat dibaca oleh MP3 player yang berukuran 4 byte. Beberapa karakteristik yang dibaca komputer adalah bit ID, bit layer, bit sampling frekuensi, dan bit mode. Yang kedua adalah data audio yang berisi data file MP3. Berikut adalah tabelnya. Ini adalah bit layer 1, 2, 3 dan tidak terdefinisi. Yang kedua adalah bit mode, yaitu stereo, gen stereo, dual channel atau mono. Nah, yang ini adalah bit frekuensi sampling. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.